Selamat malam Pak Rizky, kami akan mempresentasikan LKPD Geografi kelas 10, yaitu analisis perubahan lahan dengan citra satelit yang dari 2010 sampai 2025. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Dari saya Sere absen 25. Saya Valencia absen 30. Saya Manuel absen 16. Nah, kita akan langsung ke langkah pertama. Langkah pertama, orientasi masalah. Nomor 1, amati citra satelit wilayah sekitarmu. Pilih salah satu kecamatan di Kota Bekasi atau Kabupaten Bekasi atau Kabupaten Bogor di Google Earth. Jawabannya yang pertama masih berupa lahan kosong, persawahan, dan semak belukar, dan masih menunjukkan aktivitas pertanian dan lahan belum terbangun. Yang kedua, aktifkan fitur historical imagery untuk melihat citra tahun 2010 dan 2025. Jawabannya nomor 2, berkurangnya ruang hijau, pepohonan, dan lahan kosong semakin dikit karena pembangunan kawasan industri dan pemukiman. Yang ketiga, diskusikan dengan kelompokmu apa saja perubahan yang terlihat. Jawabannya nomor 3 adalah peningkatan infrastruktur. Muncul jalan-jalan baru seperti akses ke tol dan jalan lingkungan yang lebih lebar. Lalu langkah kedua yaitu identifikasi jenis lahan. Yang pertama, catat jenis penggunaan lahan utama yang terlihat seperti sawah, hutan, pemukiman, industri, atau perairan. Lalu tandai dengan warna berbeda pada peta, manual dengan kalkir atau digital. Yang pertama yaitu jenis lahan, yaitu sawah. Warna simbol yang kami beri yaitu hijau muda. Keterangannya tahun 2010 masih banyak sawah di pinggiran Jalan Narogong. Tetapi pada 2025 sebagian besar sudah berubah jadi perumahan dan pabrik. Lalu permukiman yaitu sebenarnya warna simbol kami adalah warna coklat. Jumlah permukiman meningkat pesat terutama di sekitar jalan utama dan area industri. Lalu ada hutan, warna simbolnya yaitu hijau tua. Keterangannya area pepohonan makin berkurang karena perluasan kawasan industri dan pembangunan jalan. Lalu ada jenis lahan perairan, warna simbolnya itu biru. Keterangannya masih terlihat beberapa saluran irigasi dan kali kecil, tetapi sebagian sudah tertutup dengan pembangunan. Oke, lanjut ke langkah 3 yaitu analisis perubahan. Yang pertama, bandingkan luas jenis tahun 2010 dengan 2025. Yang kedua, hitung berapa hektar atau persen lahan yang berkurang atau bertambah. Oke, pada tabel tersebut akan dikatakan jenis lahannya itu ada sawah, permukiman, hutan, perairan. Pada tahun 2010 luas sawahnya itu masih 1.200.000 meter persegi. Kemudian luas pada tahun 2025 ada berkurang menjadi 150.000 meter persegi. Nah, perubahannya itu sekitar 1.050.000. Persentasenya itu minus 87,5%. Untuk pemukimannya luasnya itu masih berawal 250.000 meter persegi. Untuk tahun 2025 bertambah menjadi 1.300.000 meter persegi. Perubahannya itu ada tambahannya 1.050.000 meter persegi. Persentasenya adalah plus 420%. Untuk hutannya semakin bertambah, yaitu awal tahun 2010 sekitar 200.000 meter persegi, kemudian pada tahun 2025 luasnya menjadi 400.000 meter persegi. Perubahannya itu ada plus 200 meter persegi, jadi persentasenya adalah 100% plus. Untuk perairan mengalami kekurangan. Pada tahun 2010 luasnya sekitar 150 meter persegi. Pada tahun 2025 berkurang menjadi 100.000 meter persegi. Maka perubahannya adalah minus 50.000 meter persegi. Presentasinya adalah minus 33,3%. Lalu ini adalah foto-foto contoh-contoh yang ada di 2010, yaitu yang pertama adalah perairan, lalu sawah,
lalu ada hutan, lalu ada permukiman. Nah, ini 2025 kita mengambil perairan yang lain karena perairan yang di sini sudah tidak menjadi perairan, melainkan menjadi permukiman. Lalu ini adalah sawah di 2025, lalu ada perhutanan di 2025, lalu ada air 2025, dan ini adalah permukimannya. Langkah yang keempat. Apa dampak perubahan lahan tersebut? Apa dampak perubahan lahan tersebut terhadap lingkungan? Jawaban yang pertama. Perubahan lahan dapat menyebabkan hilangnya daerah resapan air sehingga risiko banjir meningkat. Keanekaragaman hayati juga menurun karena habitat alami banyak terganggu. Suhu lingkungan menjadi lebih panas akibat berkurangnya vegetasi. Selain itu, kualitas udara menurun karena polusi tidak tersaring dengan baik. Yang kedua, apa dampaknya terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat? Jawaban yang nomor 2. Perubahan lahan bisa membuat biaya hidup meningkat karena lingkungan menjadi kurang nyaman dan rentan bencana. Mata pencaharian masyarakat, terutama petani atau nelayan, dapat terganggu karena lahan produktif menyusut. Interaksi sosial juga dapat berubah karena munculnya kawasan permukiman baru yang lebih padat. Selain itu, kemacetan dan tekanan ruang membuat kualitas hidup masyarakat menurun. Yang ketiga, solusi apa yang bisa ditawarkan? Jawabannya nomor 3 adalah solusi yang dapat dilakukan adalah mengatur tata ruang agar pembangunan tidak merusak fungsi lingkungan. Pemerintah dan masyarakat perlu menambah ruang terbuka hijau untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Rehabilitasi lahan dan penanaman kembali bisa memulihkan area yang rusak. Selain itu, edukasi kepada masyarakat penting agar mereka lebih peduli terhadap penggunaan lahan yang berkelanjutan. Ini adalah infografis tentang perubahan lahannya. Oke. Untuk faktanya, yang pertama lokasi area Jalan Narogong sesuai data perubahan lahan, dan kedua ada periode pada tahun 2010 sampai 2025, yang ketiga ada perubahan lahan. Sawahnya itu sekitar minus 1.050.000 meter persegi, pemukimannya itu plus 1.050 meter persegi, hutannya itu plus 200.000 meter persegi, perairannya minus 50.000 meter persegi. Keterangan utamanya itu sebagian besar sawah di pinggiran Jalan Narogong pada tahun 2010 telah berubah menjadi perumahan dan pabrik pada tahun 2025. Pemukiman meningkat pesat, terutama di sekitar jalan utama dan area industri. Dampaknya pada lingkungan menyebabkan banjir akibat kekurangan daerah resapan air. Yang kedua, pencemaran udara dan hilangnya habitat hewan. Yang ketiga, saluran irigasi dan kali kecil banyak tertutup pembangunan. Nah, pada sosial dan ekonominya, biaya hidup meningkat dan kemacetan bertambah. Timbulnya kesenjangan sosial antara warga lama dan pendatang. Untuk solusinya, yang pertama, lakukan pembangunan berkelanjutan dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan. Yang kedua, penghijauan kembali dan penambahan ruang terbuka hijau atau RTH. Yang ketiga, penegakan aturan tata ruang yang ketat untuk mengendalikan alih fungsi lahan. Yang keempat, menjaga dan merevitalisasi saluran irigasi yang tersisa. Oke. Lalu ada pertanyaan refleksi. Ulang. Yang pertama, apa kesulitan yang kamu hadapi dalam membaca citra satelit? Cia ulang. Jawaban yang pertama. Cia ulang. Yang terakhir ada pertanyaan refleksi. Yang pertama, apa kesulitan yang kamu hadapi dalam membaca citra satelit? Yang pertama jawabannya adalah kami sering kesulitan membedakan objek yang warnanya hampir sama, seperti lahan kosong dan permukiman.
Terkadang citranya juga kurang jelas karena resolusinya rendah. Kami juga agak bingung menentukan skala dan jarak pada peta citra. Selain itu, warna dan simbol yang digunakan tidak selalu mudah dipahami. Yang kedua, bagaimana perubahan penggunaan lahan bisa memengaruhi masa depan daerahmu? Jawabannya, perubahan penggunaan lahan bisa membuat daerah kami lebih rentan banjir karena banyak ruang hijau hilang. Kondisi udara dapat memburuk akibat berkurangnya pepohonan. Aktivitas penduduk juga bisa meningkat sehingga muncul kemacetan baru. Selain itu, suhu lingkungan dapat naik karena permukaan tanah banyak tertutup bangunan. Yang ketiga, apa solusi yang paling realistis untuk mengatasi dampak negatif perubahan lahan? Jawabannya adalah solusi yang realistis adalah menerapkan aturan tata ruang yang jelas dan tegas. Pemerintah perlu menambah ruang terbuka hijau agar lingkungan tetap seimbang. Rehabilitasi lahan yang rusak juga penting untuk mengembalikan fungsi ekologisnya. Masyarakat harus dilibatkan supaya penggunaan lahan tidak menyimpang dari rencana. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.